langsung aja ya, karena nanti bakal banyak pertanyaan. Nggak apa-apa ya, langsung ya. Oke, lanjut. Ya, kenapa gue bikin podcast kayak gini tuh ya? Sebenarnya gue kan dulu sering searching gitu ya sebelum kuliah. Gue nyoba buat nyari di YouTube dari masing-masing jurusan. Misal jurusan psikologi, prospeknya kedepannya kayak gimana sih? Terus matkulnya juga apa aja sih? Cara belajarnya kayak gimana? Pokoknya semua jurusan gua searching. Nah, tapi yang gua dapat di situ cuma info-info kayak web-web doang gitu. Iya, ada di YouTube, cuman web-web yang gak jelas gitu. Paling ada yang ngejelasin secara global aja, secara gambaran aja. Nah, makanya gue pengen ngundang teman-teman yang di masing-masing jurusan, kayak lu psikologi, terus ada lagi teman nanti kedokteran, yang kebidanan, semuanya pengen gue undang biar yang nonton ini tahu kalau oh ternyata di jurusan psikologi kayak gini, ternyata di jurusan kebidanan kayak gini, di jurusan PPKN kayak gini gitu. Nah, makanya gue mau nanya sama lu yang jurusan psikologi, lu tujuan masuk ke kampus itu awalnya gimana? Kenapa lu sampai bisa pengen masuk ke kampus psikologi yang ada di Jogja itu? Pertama, dari SMA itu karena emang aku dari SMP kan aku pengen banget jadi dokter tuh, ibaratnya kan. Dan pas SMA, awal-awal SMA, nggak tahu kenapa tiba-tiba pas itu, aku masih ingat banget pas SMA kelas 1, aku lagi jalan kan, ibaratnya lagi jalan-jalan keluar, terus tiba-tiba aku tuh nggak di jalan ngelihat ada orang dengan gangguan jiwa. Ya mungkin kalau kita biasa kenal dengan sebutan orang gila mungkin kan ya. Nah, aku ngelihat orang tersebut, di situ tuh terlintas tiba-tiba aku mikir kayak, orang itu kenapa? Orang itu kenapa bisa ada di jalan? Orang itu kenapa bisa seperti itu? Orang itu kenapa bisa berpakaian seperti itu? Dan orang itu tuh kenapa? Ibaratnya aku selalu tanya, orang itu tuh kenapa? Dan, Sedalam itu pemikiran lo ya sama orang-orang di jalanan? Itu kelas 1 SMA, aku ingat banget itu pas aku kelas 1 SMA. Terus? Kayak tiba-tiba aja mikir gitu kan, kayak itu orang nggak, ibaratnya aku cuma lihat di jalan, kayak kenapa sih nggak adil gitu ya? Kenapa harus ada kayak gitu gitu ya? Kayak, kok dia bisa sih seperti itu gitu kan? Kok aneh sih kayak gitu. Bener-bener itu tuh bener-bener kayak kepikiran dan kayak apa ya, nanya terus gitu loh sama diri aku sendiri kan. Dan itu kan aku masih belum paham itu seperti apa atau bagaimana. Akhirnya pas SMA kelas 2 itu udah mulai ada bimbingan dari BK segala macam yang buat menentukan kita mau kuliah atau kerja atau segala macam, ibaratnya gitu kan. Aku tuh udah mulai cerita tuh sama guru BK kayak gitu, sampai guru BK pun akhirnya kita sharing, diskusi, ngobrol, kenapa Yolan bisa berpikiran seperti itu, kenapa Yolan bisa nanya seperti itu. Yolan sendiri nggak tahu Bu, ibaratnya gitu kan, karena itu pemikiran tiba-tiba terlintas aja. Terus dibilang gini kan, ya udah coba Yolan cari tahu orang itu tuh seperti apa lewat Google dulu, dibilang gitu kan. Coba suruh cari tahu sendiri lah, ibaratnya gitu kan. Akhirnya aku coba belajar searching segala macam, dan di situ aku nemuin ibaratnya ada kalimat psikis kayak gitu, ada kalimat psikologis kayak gitu kan, kayak ini tuh apa gitu kan. Dan akhirnya aku coba cari-cari tahu, ada sangkut pautnya juga sama jurusan psikologi. Akhirnya aku nanya-nanya juga kan ke guru BK, sebenarnya jurusan psikologi itu apa, ibaratnya seperti itu. Awalnya juga kan nggak belum mau juga buat masuk ke psikologi itu kan. Terus pas udah lulus SMA, nah dari situ aku pergi ke Jogja itu niatnya bukan buat cari kuliah, bukan buat cari kampus sebenarnya, karena emang sengaja buat ke Jogja ada keperluan di keluarga. Nah cuman dari pihak keluarga minta buat Yolan tuh mau kuliah gak kuliah harus tetap di Jogja ibaratnya. Oh jadi lu ke Jogja tuh ada saudara di sana? Ya kebenaran ada padik aku di sana. Terus awalnya juga emang gak ada kepikiran buat kuliah gitu kan awalnya. Terus tapi tetap sama kakak sepupu tuh diajakin keliling-keliling kampus, ibaratnya biar aku tertarik, karena aku tuh kadang kalau misalkan nggak dipancing orangnya tuh kayak udahlah, tapi kalau misalkan kalau udah tahu udah terus-terusan tuh. Iya. Gitu, jadi akhirnya kakak sepupu tuh ngajakin aku bener-bener keliling kampus, semua kampus dikelilingin ibaratnya gitu kan, sampai masuk segala macam. Dari situ udah mulai tertarik tuh. Cuman kan awalnya dari keluarga diminta aku buat ngambil jurusan akuntansi, karena kan mungkin prospek untuk akuntansi atau ekonomi kan lebih peluangnya lebih banyak gitu kan ya, lebih menjamin. Apalagi namanya orang tua kan awam dengan kata psikologi, bener nggak? Jadi kayak itu jurusan apa, mau buat apa, mau kemana, kerja apa, ibaratnya gitu kan. Jadi orang tua tuh mikirnya mau ngapain kamu jurusan psikologi, itu jurusan apa, mau kayak gimana, bla 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 segala macam. Tapi karena aku dari awal SMA udah kepikiran apa sih orang, apa sih psikis, apa sih psikologis, apa sih kenapa sih orang itu seperti itu, ibaratnya gitu kan, menanyakan tentang orang lain atau menanyakan tentang karakteristik orang
orang itu bisa marah? Dari situ kebenaran dari kampus yang aku tempat kuliah kemarin itu kan aku baca-baca brosurnya, terus aku lihat-lihat tentang prodinya apa aja gitu kan. Ada psikologi. Nah dari situ aku udah mulai bener-bener tertarik tuh. Ya walaupun emang sempat ada diskusi dulu kan sama keluarga, ibaratnya karena keinginanku mau seperti itu dan aku nggak bisa buat ngikutin ikut ngambil akuntansi dan atau ekonomi. Akhirnya aku negosiasi dulu dan akhirnya oke, silahkan ngambil terserah Yolan, tapi harus tanggung jawab dan konsisten. Kalau emang udah ngambil harus benar-benar diselesaikan dan harus benar-benar tanggung jawab atas apa yang udah dipilih. Gitu. Udah akhirnya aku beraniin buat aku berani tanggung jawab, aku ambil. Oke. Mantap banget penjelasannya. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan tapi semuanya udah lu jelasin. Jadi langsung aja ke pertanyaan yang belum lu jawab ya. Asli semuanya udah lu jawab. Jadi gua nggak usah repot-repot lagi. Semuanya kan udah paparin lu latar belakang lu masuk ke situ tuh. Terus cara proses lu masuk ke perguruan tinggi itu ke universitas ya. Masuknya universitas kan ya? Iya, universitas itu apa? Cara pas aku tuh kalau nggak salah itu aku tes mandiri kan. Oh, tes mandiri. Itu ya aku tes mandiri dan itu aku kalau nggak salah gelombang terakhir aku masuk. Jadi hari ini aku tes, besok penutupan. Oh gitu. Tapi nggak ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 gitu? Ada gelombang, dan aku gelombang 3 dan gelombang 3 bener-bener terakhir. Itu aku masuk. Dan udah gelombang terakhir, masuknya paling akhir. Iya. Keren. Itu tuh sebenarnya aku udah panik kan karena pikirnya kayak aku bisa masuk nggak sih di psikologi gitu kan. Pas di awal pendaftaran tuh si mas-masnya tuh bilang gini, penerimaan buat psikologi di Tansis kan dia terkenalnya kan UST kampus aku tuh ya. Terkenalnya UST Jogja terkenalnya. Jadi di UST Jogja ini yang bisa masuk ke psikologi hanya menerima beberapa mahasiswa katanya digituin kan. Karena tesnya pun berbeda dengan tes-tes yang lain. Wah, di situ kan aku udah panik dong. Aduh, ini aku masuk enggak gitu kan. Aku mikir kayak ya aku ibaratnya belajar pun ya belajar yang umum-umum aja lah tentang mungkin kayak kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ibaratnya yang masih umum-umum pas SMA lah. Gitu kan. Karena kan emang awalnya kan kayak nggak terlalu paham gitu kan tentang psikologi itu apa, karena penasaran aku masuk situ gitu kan. Tapi ternyata tesnya tes apa aja tuh? Nah, tesnya itu tentang manusia, tentang karakteristik, tentang kehidupan, tentang keseharian, tentang aktivitas, terus tentang... Dan itu semuanya lu nggak pelajarin waktu mau tes? Enggak. Tapi lu bisa masuk, hebat deh. Tapi kan kayak aku mikir kayak ini, ada sih beberapa kayak kewarganegaraan tetap ada kan ya. Terus juga tentang bahasa Indonesia, sinonim, antonim itu yang umum-umum lah. Terus matematikanya yang umum-umum juga tentang angka, itu alfabet segala macam yang gitu-gitu masih ada lah ya, mesti beberapa. Tapi emang dari soal itu kalau nggak salah 200 soal. Wih, 200 soal buat tes masuk? Ya, kalau nggak salah tuh aku ingat lebih dari 100 pokoknya. Dan itu yang paling banyak tuh tes psikologinya. Karena lu mau itu yang paling banyak. Ya, jadi kayak sebenarnya pertanyaannya tuh simpel, antara benar dan tidak, iya atau tidak, ibaratnya seperti itu. Oh, kayak angket gitu ya? Ya, rata-rata kayak angket. Tapi itu bentuknya pertanyaan. Ya, dan itu ada beberapa pertanyaan yang menunjukkan kayak pendapat, bagaimana pendapatmu, bagaimana menurutmu, ibaratnya gitu. Paparan seperti itu. Terus? Akhirnya? Setelah lu ikut tes? Dan alhamdulillah, skor lu berapa? Itu, skor lu berapa? aku cuman dari semua, cuma salah 5 apa 3 gitu. 5 kalau nggak salah. Dari 200 soal, lu cuma salah 3? Iya. 5 lah kalau nggak salah, 4 atau 5-an gitu lah kalau nggak salah, 3 gitu. Berarti psikologi gampang dong. Lu aja nggak belajar psikologi tapi ikut karena tes gini, ya? Nah nanti kita bahas kenapa ya bisa dibilang gampang dan susah. Aku juga mikirnya gitu, karena bisa kita bilang gampang dan susah. Nah kita bahas, cuman aku juga mikir kayak, loh kok dan itu yang aku salah pun karena di matematika yang iya, emang dari semua teman-teman yang ikut podcast sama gue rata-rata matematik sih musuhnya. Kenapa ya? Oke. Tapi bentar, aku mau kasih kutipan sedikit. Kalau misalkan teman-teman mungkin yang nonton video ini nanti pikirnya, aku mau ngambil psikologi biar menghindari angka dan menghindari matematika, itu salah besar. Kenapa bisa gitu? Itu pokoknya intinya itu poin penting sih, kayak sebenarnya
ini bukan aku takutin atau gimana Iya. gitu kan ya. Jadi cuman kayak kan ada soalnya beberapa temanku dan aku pribadi dulu beranggapan gitu kan kayak masuk psikologi nih ibaratnya ketemunya sama kalimat, ketemunya sama huruf-huruf, nggak Iya. akan ketemu angka ibaratnya gitu kan. Dan ternyata semua itu so. Udah matematika ya. Ya, Oke. Dan mata kuliah yang lu pelajarin di jurusan psikologi itu apa aja? Masih inget nggak mata kira-kira? kuliahnya Nah, sedikit-sedikit sih ya, aku coba nggak ya nggak, apa-apa. mungkin agak ada beberapa yang lupa gitu kan. Ya. Yang aku ingat tuh yang masih umumnya itu tetap ada, kayak mungkin dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama. Itu bahasa Inggris tuh penting kalau di kami karena emang beberapa buku dan beberapa mata kuliah pun kita tetap banyaknya pakai bahasa Inggris. Iya sih, benar juga sih. Kayak gue aja penelitian verifikasi diri nih dari lo. Itu kagak ada sumber buku orang Indonesia, ada cuma satu-satunya tuh, nggak tahu dari Abdul siapa, nggak tahu dah. Semuanya dari Inggris semua. Gue nyari jurnal dari buku-buku yang gue baca ya Allah, semuanya dari luar negeri. Bahasa Inggris semua. Ya, Gimana emang. bacanya gue? Parah banget gue ngasih Ya emang saran. rata-rata gitu. Oh iya ya, waktu skripsi ya. Oh iya lupa aku masih inget ya. Ya, terus apa Tapi gimana, aman? Ya alhamdulillah lagi penelitian sih. Gimana? Apa aja mata kuliahnya setelah itu? Ya itu tadi ya kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus awalan Itu kan masih awalan awal nih. ya, semester 1 semester 2 masih umum lah sama gue juga. Agama, terus kewarganegaraan. Kebetulan kan karena kampusku ini kampus yang emang kampus kebangsaan ibaratnya dinamai. Jadi di kampusku ini bukan yang emang, mungkin kan kalau kita kenal beberapa kampus kayak yang emang berbasic agama, atau memang kan ada yang emang berbasic agama dan ada emang yang kampus umum gitu kan. Umum ya. Nah, di aku ini emang bener-bener kebangsaan, jadi kita apa ya, bener-bener umum lah, nggak ada buat kayak khusus di Islam atau Kristen atau di agama lain segala macam, enggak. Jadi benar-benar Bhinneka Tunggal Ika semuanya ada di Oke. Oke. Motivasi atau saran yang mau lu kasih sama teman-teman? Beda ya, saran sama apa yang pengen lu sampein. Saran nih buat teman-teman yang pengen masuk jurusan. Tadi kan baru tadi apa mata kuliahnya baru yang awalan itu kan ya? Ya, tapi terus kalau dari mata di kuliah semester atas psikologinya, oh ya mata kuliah semester atasnya itu kayak ada biopsikologi, pertama psikologi dasar, psikologi dasar kan untuk pertama awal-awal lah ya, ada dapat psikologi dasar, mungkin perkenalan apa sih psikologi kayak gitu kan. Terus biopsikologi itu sama aja kayak kita belajar IPA, dari gen kita juga belajar DNA RNA gitu, itu dari biopsikologi. Terus ada dari kewirausahaan kita juga dapat, terus ada juga, kita dapat kewirausahaan dapat, terus aku lupa ya. Oh ada statistik ya. Juga. Nah itu yang aku maksud. Udah cukup tergambarkan sih. Ya. Ya mungkin banyak sih ya, aku juga kayak beberapa ada yang lupa lah ya. Oke. Jadi untuk persiapan teman-teman anak-anak tuh, gue bisa ngajar anak-anak soalnya buat iya. Buat teman-teman yang pengen masuk psikologi, berarti yang harus disiapin itu apaan aja tuh? Maksudnya kan buat mempersiapkan menghadapi mata kuliah tersebut. Ya kalau buat saran dari aku ibaratnya gitu kan ya, buat teman-teman yang mungkin nonton video ini yang berniat buat penasaran dengan psikologi atau pengen masuk psikologi, saran aku sih nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah kayak berpikiran ikut kuliah psikologi bakalan kerja apa atau bakalan kuliahnya seperti apa. Kuliahnya enak kok, bener-bener enak. Dan kalau buat masalah prospek nih ya, kalau kita ngomongin prospek, banyak juga prospek dari psikologi. Teman-teman bisa masuk ke kesehatan, masuk ke pendidikan, masuk di industri gitu kan. Itu juga banyak banget. Mungkin nanti kalau aku jabarin prospek ke depannya juga kan, waktunya nggak cukup. Nanti mungkin lain waktu aja bisa buat diobrolin kalau prospek. Jadi prospek jangan takut, teman-teman kalau mau masuk psikologi, yang pertama cuma harus siapin niat kalian, bener-bener yakin kalau kalian emang mau masuk psikologi. Karena kalau emang kalian sendiri udah yakin nih, mantep aku mau masuk psikologi, dan teman-teman bisa ngelewatin itu semua dengan lancar dan tanpa hambatan. Amin. Oke. Terus ini kan udah sarannya, motivasi udah. Apa yang mau lu sampein dari ilmu yang udah lu dapet nih? Oke. Udah meneliti orang gila yang di jalanan tadi nggak? Udah menemukan jawabannya tuh? Taruh.
Udah, aku alhamdulillah setelah aku masuk psikologi, aku sudah menemukan apa yang selalu jadi pertanyaan di pikiran aku. Ya. Terus aku udah bener-bener tahu. Udah bisa nemuin jawaban orang gila itu kenapa gitu. udah bener-bener udah tahu jawabannya. Dan aku sangat puas gitu kan. Karena aku bisa menjawab pertanyaanku sendiri. Mantap. Itu baru tuh kuliah tuh. Ada tujuan. Terus apa yang mau lu sampein tentang ilmu yang udah dapet? Yang mau aku sampaikan ke teman-teman mungkin kayak ini aja. Semua orang pasti punya masalah. Semua orang pasti punya problem. Dan semua orang pasti pernah mengalami yang namanya stres. Dan sebelum kita menghadapi atau menerima masalah atau menghadapi problem yang datang ke diri kita, coba teman-teman kenali dulu siapa diri kita, siapa saya, bagaimana saya, apa saya, siapa saya. Bukan dalam artian bukan berarti kayak nama saya Yolani Apriska, saya orang Cirebon, bukan seperti itu ya. Tapi kayak saya ini siapa gitu kan? Saya ini bagaimana? Saya tuh seperti apa sih kayak gitu. Kalau teman-teman udah bisa mengenali diri teman-teman seperti itu, masalah apapun teman-teman pasti bisa melewati. Ada lagi? Oke, gini. Berarti gue mau nanya aja deh. Tentang pengenalan diri ini ya. Gue sebenarnya orang yang gak enakan. Dan itu menurut gue gak enak itu karena apa ya? Kita bukan nyalahin ajaran Islam ya. Tapi dengan rasa malu yang kita punya itu sebagian dari iman kita. Tetapi ternyata mungkin gue nggak bisa ngebatasin sampai mana rasa nggak enak gue harus dikeluarin dan sampai ya dan di mana gue harus bisa nggak enak sama orang. Artinya gue ya udah aja gitu, nggak usah mikirin banget. Itu gimana? Di posisi-posisi yang sebenarnya gini, harusnya kayak gimana? Tapi perasaan itu ganggu kepribadian kamu nggak? Berarti kayak kamu merasa nggak enak, terus ada efek samping buat diri kamu sendiri nggak? Ada. Atau merugikan kamu mungkin? Ada. Tapi nggak semuanya ya. Maksudnya ada di beberapa situasi gitu. Ada di beberapa situasi seperti itu. Merugikannya di dalam hal apa? Ya kayak merugikan dalam hal ya nyesel aja gitu. Kenapa gue harus bersikap kayak gitu? Seharusnya gue harusnya bersikap kayak gini nih. Biar kedepannya tuh ya gue enak ngobrol sama dia, gue enak bergaul sama dia, kayak gitu-gitu. Apalagi buat circle pertemanan kan. Kalau kita bahas tentang tadi kan bilang katanya rasa nggak enakan. Rasa nggak enakan yang kamu rasain, ibaratnya yang kamu bisa ungkapin itu karena ibaratnya mungkin nggak bisa buat nolak gitu kan kayak? Betul, ya nggak bisa buat nolak. Nggak bisa buat nolak dalam beberapa hal gitu kan? Iya, nggak semuanya ya, dalam beberapa hal. Semuanya, dalam beberapa hal. Dan aku tanya sekarang, kamu mau ada penolakan atau tidak sebenarnya? Tergantung situasi. Ada beberapa situasi di mana kamu mau buat menerima. Ya, ada. Dan apa yang mau ditolak. Iya. Tapi kamu nggak bisa buat tolak. Ya. Sebenarnya gampang. Utarain apa yang mau kamu utarain, ungkapin apa yang mau kamu ungkapin. Karena gini, kalau kamu bisa memaksakan, gini, kayak sebenarnya aku tuh nggak bisa nih. Kok jadi gue yang di interview ya? Kampret dah. Jadi gue yang ditembak asli. Nyesel gue undang lo. Oke, nggak apa-apa. Lanjutin. Maksudnya kayak kalau misalkan nih ya, kayak kadang kan aku tuh kayak kita pengen nolak sesuatu, tapi tetap kayak aduh nggak enak nih, nggak apa-apa deh, akhirnya kita nerima, ibaratnya seperti itu kan. Sebenarnya itu bukan penolakan, sebenarnya kamu tuh mau menerima, cuman kamu ragu. Sebenarnya itu bukan berarti kamu aslinya aku tuh pengen nolak. Itu. Berarti sikap perasaan ragu-ragu ya, labil berarti. Nah, sebenarnya ragu, bukan berarti kamu pengen nolak, tapi kamu tuh mau menerima tapi nggak enak ya kan, pasti kayak gitu. Sebenarnya belum ada rasa penolakan, tapi kalau emang kamunya udah ada rasa penolakan, mungkin kamu bakalan bilang mungkin lain waktu, mungkin lain kali. Terus hal-hal kayak gitu negatif apa enggak sih?
masih selagi berdampak tidak negatif. sebenarnya gini, selagi tidak merugikan diri sendiri, selagi tidak merugikan diri sendiri, sebenarnya it's okay nggak apa-apa. Berarti kamu masih bisa kontrol, kamu masih Ya. bisa ngendaliin posisi penerimaan atau penolakan itu. Oke. Tapi kalau misalkan mungkin jeleknya, mungkin ya ada sedikit jeleknya, nanti kamu bakalan terus-terusan seperti Iya, itu, iya. punya rasa yang nggak enak, mungkin ya. Setuju. Tergantung dari kamunya, yang kalau memang kamu ada rasa buat kayaknya udah deh sampai sini gitu kan, tapi masih belum berani buat mengutarain, nah itu bakalan keterusan sampai ke depannya. Tapi kalau buat ngefek ke depannya tuh kayak ya tergantung dari diri kamu, kalau emang kamu yakin. Oke, keren banget asli. Udah malam tapi gue semangat ngobrolnya. lanjut. Oke. Udah sih sebenarnya udah semua paparin, udah semua lu jelasin. Dan mungkin pengalaman aja ya. Pengalaman yang lu dapet di perkuliahan itu. Dari lu lulus berapa tahun? Lu lulus cepet ya? 3,5. Enggak, 3 tahun. 3,5 tuh sambil nunggu wisuda. Mantap. Nah, boleh ceritain nggak proses mengerjakan skripsi, penelitian sampai akhirnya lu lulus dengan cepat? Itu Awal ini aku harus jawab jujur apa gimana nih? Ngeledek banget lu ya. Tahun-tahun gue belum lulus. Dah. Terima kasih teman-teman semuanya. Enggak bisa. Ya oke, aku jawab nggak? Ya, jawab. Jadi prosesnya sebenarnya ya karena kan emang di awal udah janji caranya kayak harus tanggung jawab nih sama pilihan aku, harus konsisten sama apa yang aku udah pilih, karena aku orangnya tipe yang kalau misalkan aku udah ya udah harus selesai. Aku nggak bisa kalau misalkan udah mengambil keputusan satu hal dan aku nggak menyelesaikan itu, aku nggak bisa. Mau sesulit apapun, semati-matian gimana pun aku harus selesai, karena ada apa ya, kayak jadi punya pemicu buat diri sendiri gitu. Kamu harus selesai, kalau nggak selesai berarti kamu salah, kamu parah segala macam gitu, berarti gitu. Itu acuan dari diri. Jadi gimana caranya aku bisa lulus, dan kenapa aku bisa lulus? Ya alhamdulillah ya, ibaratnya bisa lulus cepat. Ya pertama karena diri akunya juga itu kayak aku tuh merasa nanem mungkin untuk hal lain jelek ya kasarannya. Dalam artian aku punya rasa iri. Oh iya. Jadi aku punya rasa iri. Berarti dalam kayak lu punya itu jelek kan? Ya, kayak lu punya sikap kompetitif. Pengen ya, jadi, berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Bener, itu dari aku kuliah bener-bener. Jadi aku tuh selalu berpikir kalau ada teman aku yang bisa jawab pertanyaan dari dosen nih, aku tuh marah. Sama banget. Kenapa gue gak bisa kayak gitu? Jadi kayak, kenapa gak gue yang nanya kayak gitu? Gue banget. Kenapa gak aku yang jawab sih, ibaratnya kayak gitu kan. Dan dari waktu itu dosen itu harus beberapa, iya kayak gitu kan. Dosen itu harus perhatian sama gue aslinya nih. Kayak gitu ya. Ya bener, itu tuh kayak aku tuh pengen banget digituin kan. Jadi kayak ya udah aku harus seperti itu. Terus kenapa aku bisa lulus cepet, karena pas itu kan angkatan aku beberapa ada yang emang lulus cepet juga kan. Terus itu tuh terpacu tuh aku, ibaratnya aku cuman ya aku nanti kita ada lanjut diskusi lagi nggak sih, Yos? Ya insya Allah nanti kita undang lagi, gampang, tenang aja. Soalnya maksudnya biar ada kaitan yang tadi kan aku bilang pengenalan diri kan. Nah itu salah satunya kenapa aku bisa seperti itu. Oh iya. Oke, nanti kita gampang lanjut. Jadi ini buat part 1. Oke. Aku tuh sering kayak di kaca gitu kan. Terus kayak, kok kamu belum lulus ya? Kok dia udah? Kayak gitu. Jadi bener-bener nanya sama diri sendiri dan marah. Bener-bener kayak, kok dia udah selesai? Kok kamu belum? Terus, kok kamu cuma sampai sini sih? Kok ini gak bisa? Kayak gitu-gitu. Sering banget aku kayak gitu. Jadi buat acuan diri aku kayak gitu. Tapi asli hari ini gue kesel banget sama lu asli. Gue nungguin dari jam 7. Akhirnya gue vikolan dulu sama temen-temen SMA. Gue nunggu lagi jam setengah 10, jam 9 lebih gue baru selesai. Udah gitu lu gak bisa ngoperasiin Zoom. Lu belum install Zoom. Astagfirullah, gue nunggu sampai jam 10. Astagfirullahaladzim. Iya, gara-gara udah kelamaan gak kuliah nih jadi kayak gini. Ya udahlah, jangan kelamaan lah. Nanti kita lanjut di part kedua aja ya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Asli banyak banget pelajaran yang bisa gue ambil. Ya, gue juga akhirnya punya
apa namanya, punya rasa agak sedikit tenang gitu. Karena ya mungkin kita boleh bersikap apa namanya nggak enakan, tetapi harus ada porsinya dan kita harus bisa ngelihat ke depannya bakal ngerugiin kita apa enggak. Ya, itu benar. Kalau kita punya rasa yang nggak enak itu bagus, kalau ke depannya bagus juga buat kita. Tapi kalau itu buat nabrakin kegiatan kita ya bilangin Ya, aja. cobalah belajar untuk Iya. menolak gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak Yolani Apriska yang hari ini udah bikin gua kesel. Ya, gue Semoga- maaf. Semoga di part kedua nanti nggak bikin kesel lagi ya. Udah tahu kan? Udah tahu kan caranya nginstal Zoom kan? Oh ya, oke, siap. Nah, lu iya soalnya lu kuliah di masa-masa offline, jadi lu nggak ngerasain kuliah online. Iya, makanya Setelah baru lulus, selesai lulus, iya, jebret, corona langsung aja. oh my god, gitu kan. Jadi kayak Jadi lu bener-bener gaptek. Lu masuknya ke orang dulu berarti. Berkat video gua berarti lu nah, jadi benar. Jadi bisa. kan karena video ini aku jadi tahu gimana caranya. Iya. Dan sekalinya nge-zoom buat di YouTube kan keren. Alhamdulillah. Yaudah ya Lan, gitu aja ya. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi udah ngasih motivasi buat teman-teman yang mau masuk jurusan psikologi. Kemarin sebenarnya teman gue juga Ayu, barangkali mau kenalan. Nanti kalau Ayu mau nanya-nanya sama lu juga nggak apa-apa. Dia di Mercubuana, Oke. di Jakarta, agak jauh. Oke, terima kasih sekali Ya, lagi. share bukan nanya-nanya. Aku mau belum jago, Share. jadi sharing aja lah. Dia baru semester 6 sih si Ayu katanya. Ya kan, ya tapi kan tetap aja aku mah masih Setiap kampus emang beda-beda ya pelajarannya. ya tetap. Mantap ya. Tapi emang beda, tapi beberapa emang ada yang sama. Oke. Gue kalau nggak ditutup bakal bisa sampai jam 1 jam 2 nih kalau sama lu. Oke, siap. Aku diem. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Yolani Apriska. S apa berarti titelnya? Titelnya SPSI. SPSI. SPSSI. Bola dong. SPSI. Iya, SPSI. Bola itu. Terima kasih Yolani Apriska SPSI. Semoga bisa memberikan manfaat yang baik buat penonton-penonton di channelnya Adi Baik. Udah, selamat istirahat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Matiin ya. Oke. Lihat jam lagi lu. Kesel gua.